Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mekanisme terjadinya kurs mata uang, neraca pembayaran, exchange rate equilibrium, dan sistem keuangan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syaira Afali Nugroho dengan NIM 2308 1020 1157. Saya dari kelas manajemen keuangan internasional kelas B dari Universitas Jember. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yakni mengenai kurs mata uang atau foreign exchange rate. Apa sih yang dimaksud dengan kurs mata uang atau foreign exchange rate itu? Nah, kurs mata uang atau foreign exchange rate menurut Grup Mantau 2005 adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara lain atau mata uang suatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nah, nilai tukar ini sederhananya seperti ketika kita ingin menukarkan satu mata uang kita, yaitu rupiah terhadap mata uang negara lain. Di sini saya contohkan ketika kita ingin menukar mata uang kita rupiah ini ke dalam $1. Nah, 1 US dollar itu setara dengan 17.000 rupiah. Nah, itulah yang disebut dengan kurs atau nilai tukar, yakni ketika kita ingin menukarkan mata uang kita terhadap mata uang asing. Nah, dalam nilai tukar itu bukan hanya mengenai angkanya saja, tetapi juga mengenai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya mata uang suatu negara dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain. Nah, yang berperan dalam sistem nilai tukar ini ada beberapa, yakni seperti pemerintah, bank sentral, kebijakan, sampai mekanisme yang ada di dalam pasar valuta asing itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurs mata uang. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi kurs mata uang. Yang pertama adalah tingkat inflasi, suku bunga, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, dan ekspektasi pasar. Langsung saja kita masuk ke dalam faktor yang pertama, yakni tingkat inflasi. Tingkat inflasi ini mempengaruhi langsung terhadap nilai tukar mata uang suatu negara karena tingkat inflasi, apabila suatu negara ini memiliki inflasi yang lebih tinggi, maka harga barang dan jasanya juga akan menjadi lebih mahal, sehingga daya saing ekspornya akan menurun dan permintaan terhadap mata uangnya akan menurun juga. Akibatnya, mata uang negara tersebut akan melemah terhadap mata uang asing. Nah, sebaliknya, apabila negara ini memiliki inflasi yang lebih rendah, maka itu akan menarik lebih banyak permintaan terhadap mata uangnya karena barang ekspornya juga lebih kompetitif, harganya juga akan lebih kompetitif di dalam pasar asing. Nah, untuk faktor yang kedua yakni adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mempengaruhi nilai tukar. Ketika suku bunga di suatu negara itu meningkat, maka investor asing akan lebih tertarik untuk membeli aset keuangan dalam mata uang negara tersebut karena diharapkan imbal hasilnya akan lebih tinggi. Nah, hal ini dapat menyebabkan permintaan pada mata uang tersebut meningkat sehingga mata uang negara tersebut akan menguat. Namun, pengaruh suku bunga ini juga tergantung kepada ekspektasi pasar terhadap inflasi dan resiko dari negara tersebut. Untuk faktor yang ketiga yakni adalah tingkat pendapatan relatif. Nah, tingkat pendapatan ini mempengaruhi nilai tukar. Ketika pendapatan nasional ini meningkat, maka konsumsi masyarakat itu akan naik dan permintaan terhadap barang-barang impor juga akan ikut menguat. Nah, akibatnya permintaan terhadap mata uang asing akan cenderung meningkat, sementara permintaan atas mata uang domestik tidak akan ikut naik secara proporsional. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan nilai tukar mata uang domestik itu cenderung melemah. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya ketika permintaan ekspor dari suatu negara ini meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan nilai tukar atau akan menguatkan nilai tukar terhadap mata uang tersebut, seperti itu. Untuk faktor yang keempat yakni adalah kontrol pemerintah atau government controls. Nah, menurut Jeff Madura, kebijakan pemerintah itu dapat mempengaruhi kurs secara langsung maupun tidak langsung. Seperti contohnya itu intervensi langsung di pasar falas untuk menstabilkan mata uang, kemudian kebijakan pembatasan impor dan ekspor, kemudian yang ketiga adalah pengendalian arus modal atau capital controls. Nah, semua kebijakan ini dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang di pasar internasional yang dapat mengakibatkan menguatnya maupun melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara. Untuk faktor yang terakhir, yakni adalah ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar atau market expectation ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar, bahkan ekspektasi pasar ini berpengaruh lebih cepat daripada data fundamental. Lalu bagaimana ekspektasi pasar dapat mempengaruhi nilai tukar? Apabila pasar ini sudah memprediksi bahwa nilai tukar suatu negara ini akan mengalami krisis ekonomi, inflasi yang tinggi, ataupun instabilitas politik, maka orang-orang ini akan terjadi penjualan besar-besaran terhadap mata uang tersebut. Jadi orang-orang ini buru-buru untuk menukarkan mata uang tersebut terhadap mata uang lain, sehingga hal tersebut mengakibatkan mata uang suatu negara tersebut melemah dan mengalami depresiasi. Sebaliknya, ketika ekspektasi pasar ini positif terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun stabilitas politik, maka nilai tukar dari suatu negara dapat menguat karena meningkatnya permintaan mata uang. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, yakni mengenai neraca pembayaran atau balance of payments. Nah, neraca pembayaran ini adalah suatu catatan sistematis yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk satu negara atau residen dengan penduduk negara lain selama periode tertentu. Transaksi yang dicatat ini mencakup ekspor impor barang dan jasa, aliran modal, serta transfer keuangan antar negara. Nah, neraca pembayaran ini mencerminkan posisi ekonomi satu negara dalam hubungannya dengan dunia internasional. Nah, agar neraca pembayaran masing-masing negara ini dapat dibandingkan, maka organisasi internasional, yakni International Monetary Fund atau IMF, ini bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan institusi nasional dalam mengembangkan kerangka kerja mengenai standar dan tata cara pencatatan neraca pembayaran dan posisi investasi internasional yang disebut dengan Balance of Payments and International Position Manual atau BPM. Nah, manual ini berisi konsep, aturan, definisi, dan lain-lain sebagai panduan bagi negara-negara anggota IMF dalam penyusunan rutin neraca pembayaran sampai dengan book chapter ini ditulis. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam komponen neraca pembayaran
pembayaran yang pertama yakni transaksi berjalan atau current account. Current account ini seperti sudah saya sebutkan di awal terdiri atas ekspor, impor barang dan jasa, kemudian pendapatan primer serta pendapatan sekunder. Nah, yang pertama yakni transaksi barang. Ini mencakup transaksi ekspor dan impor barang dagangan umum atau general merchandise, emas non moneter atau non monetary gold. Kemudian yang ketiga barang yakni bisa masuk logistik ataupun bahan bakar yang dibeli moda transportasi di pelabuhan ataupun bandara, atau goods procured in ports by carriers. Nah, transaksi barang ini sering disebut dengan istilah neraca perdagangan atau trade balance. Apabila ekspor barang ini lebih besar daripada impor barang, maka hal tersebut disebut dengan surplus neraca perdagangan. Sebaliknya, apabila impornya lebih besar daripada ekspor, maka disebut dengan defisit neraca perdagangan. Nah, yang kedua, dalam transaksi berjalan yakni adalah ekspor dan impor jasa manufaktur atau manufacturing service, jasa pemeliharaan dan perbaikan atau maintenance and repair service, kemudian jasa transportasi atau transportation, dan jasa perjalanan atau travel, kemudian jasa konstruksi atau construction service, jasa asuransi dan dana pensiun atau insurance and pension service, jasa keuangan atau financial service, biaya penggunaan kekayaan intelektual atau charge for the use of intellectual property, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi atau telecommunications, computer and information service, jasa bisnis atau other business services, jasa personal, kebudayaan dan rekreasi atau personal, cultural and recreational services, dan jasa pemerintah atau government goods and services. Kemudian yang ketiga dalam transaksi berjalan yakni adalah transaksi pendapatan primer atau primary income, yakni terdiri atas transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja atau compensation of employees, dan pendapatan investasi atau investment income, dan investasi langsung atau direct investment, investasi portofolio atau portfolio investment, dan investasi lainnya atau other investment. Kemudian yang keempat dalam transaksi berjalan ini adalah pendapatan sekunder atau secondary investment yang terdiri atas penerimaan dan pembayaran transfer berjalan oleh sektor pemerintah atau government dan sektor lainnya atau other sectors. Transaksi ini juga mencatat transfer tenaga kerja atau workers remittance. 35. Oke, masuk ke yang selanjutnya, yakni transaksi modal atau capital account. Komponen transaksi modal atau capital account ini berisi transaksi transfer modal atau capital transfer. Transfer modal ini terdiri atas transfer income, yaitu transfer kepemilikan aktiva tetap, misalnya seperti hibah investasi atau pengampunan atau forgiveness, atas kewajiban yang diberikan kreditur tanpa kompensasi berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan transfer tunai yang berkaitan dengan akuisisi atau penjualan aktiva tetap oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian yang terakhir dari komponen neraca pembayaran yaitu adalah transaksi finansial atau financial account. Transaksi finansial atau financial account ini terdiri dari 4, yakni yang pertama adalah investasi langsung atau direct investment, yakni investasi jangka panjang seperti contohnya adalah pendirian perusahaan di luar negeri. Kemudian investasi portofolio atau portfolio investment, yakni investasi dalam surat berharga seperti contohnya saham dan obligasi. Kemudian yang ketiga adalah derivative financial atau komponen ini sering dikaitkan dengan instrumen finansial tertentu seperti indikator dan komoditas. Kemudian yang keempat dari transaksi finansial adalah investasi lainnya atau other investment yang termasuk pinjaman, simpanan, dan aset keuangan lainnya. Oke, kita masuk ke dalam yang selanjutnya dalam neraca pembayaran, yakni adalah prinsip-prinsip neraca pembayaran. Ada 3 prinsip dalam neraca pembayaran, yaitu yang pertama adalah double entry bookkeeping. Nah, prinsip double entry bookkeeping ini adalah pencatatannya itu mengikuti double entry bookkeeping. Dengan demikian, maka setiap transaksi yang dilakukan penduduk itu akan dicatat dalam 2 pos, yaitu pos kredit dan pos debit, yang masing-masing posnya ini memiliki nilai sama namun berbeda tanda, yaitu tadi debit dan kredit. Nah, dengan berlakunya prinsip ini, maka neraca pembayaran itu akan selalu dalam posisi seimbang. Nah, kemudian untuk prinsip dasar yang kedua yaitu adalah waktu pencatatan atau time of recording, yaitu pada waktu saat transaksi tersebut terjadi, maka secara umum ada beberapa panduan yang memungkinkan untuk diterapkan, antara lain berdasarkan payment basis atau transaksi dicatat berdasarkan waktu pembayaran, kontrak atau commitment basis, transaksi dicatat berdasarkan waktu ketika kontrak dilakukan, atau yang ketiga yaitu movement basis atau transaksi dicatat berdasarkan waktu ketika terjadi perpindahan kepemilikan. Kemudian prinsip dasar yang ketiga adalah keseragaman penilaian atau uniformity of valuation, ekspor dan impor. Idealnya komoditi itu harus dinilai secara konsisten, misalnya apakah ekspor dan impor itu akan dicatat dengan metode FOB atau free on board atau CIF atau cost, insurance, and freight. Jadi kita akan masuk ke dalam materi exchange rate equilibrium atau keseimbangan nilai tukar. Nah, apa sih exchange rate equilibrium itu? Exchange rate equilibrium adalah keseimbangan nilai tukar yang terjadi ketika permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing itu seimbang, sehingga nilai tukarnya itu berada pada titik stabil, yaitu ketika para pelaku pasar itu bersedia untuk memegang seluruh jumlah simpanan mata uang yang tersedia, maka dikatakan bahwa pasar valuta asing berada dalam keseimbangan atau equilibrium. Nah, kalau menurutnya Jeff Madura nih ya, dia berkata bahwa market participants willingly hold the existing supplies of deposits of all currencies. Jadi exchange rate equilibrium ini terjadi ketika pelaku pasar itu bersedia untuk menahan atau memiliki jumlah mata uang yang tersedia saat ini. Mereka nggak pengen untuk menjual maupun membeli mata uang asing. Jadi mereka bersedia untuk membeli atau menghold mata uang yang mereka miliki saat ini. Dan kemudian permintaan dan penawaran mata uangnya itu berada di titik yang saling cocok atau seimbang gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya exchange rate equilibrium. Di sini saya akan mencontohkan antara pound sterling dengan US dollar.
Karena seperti yang kita tahu, pound sterling ini merupakan British pound sterling itu adalah salah satu mata uang yang terkuat di dunia. Hal tersebut itu dikarenakan beberapa faktor. Di sini saya akan menyebutkan dua, yaitu yang pertama karena perdagangan internasional. Nah, British atau Inggris itu merupakan salah satu pengimpor barang yang paling banyak. Nah, impor barang dari Inggris oleh perusahaan Amerika Serikat ini kan membutuhkan pound untuk membayar ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok British pound sterling itu kuat gitu. Nah, kemudian yang kedua karena aliran modal. Jadi investor-investor asing itu banyak yang ingin berinvestasi dalam sekuritas Inggris. Nah, karena mereka ingin berinvestasi dalam sekuritas Inggris, maka mereka memerlukan pound. Jadi mereka akan membeli pound sterling untuk berinvestasi ke dalam sekuritas di Inggris. Nah, apabila nilai tukar di Inggris ini lebih murah atau semakin rendah, maka permintaan terhadap pound sterling ini akan meningkat. Kalau misalkan harga pound sterling lagi murah, maka mereka ini akan buru-buru beli pound sterling nih. Nah, itu. Nah, apabila permintaannya ini meningkat, maka dalam kurva permintaan itu akan terlihat menurun atau downward sloping, yaitu dari sisi kiri ke sisi kanan itu akan menurun, terjadi penurunan seperti itu. Itu terjadi ketika nilai tukar pound sterling itu semakin rendah. Nah, itu adalah dari sisi demand of currency gitu namanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu supply of currency, di mana apabila pelaku ekonomi Inggris atau warga Inggris ini ingin membeli produk atau berinvestasi di negara lain, di sini saya contohkan Amerika Serikat ya, maka mereka itu akan menukar pound sterling mereka dengan US dollar. Nah, hal ini akan menyebabkan penawaran atas pound sterling di pasar falas itu meningkat gitu. Nah, ketika semakin tinggi penawaran pound sterling di pasar falas, maka akan lebih banyak pound yang ditawarkan untuk ditukar gitu. Jadi ketika orang-orang Inggris ini mau membeli barang atau mau mengimpor barang dari Amerika Serikat atau perusahaan-perusahaan asing lainnya, maka mereka akan menawarkan pound sterling di pasar falas, dan hal itu dapat menyebabkan tingginya atau lebih banyaknya pound sterling yang ditawarkan untuk ditukar. Nah, ketika penawaran dan permintaan, jumlah mata uang yang ditawarkan dan yang diminta di pasar ini sama, maka di titik itulah akan terjadi kestabilan nilai tukar atau exchange rate equilibrium, yaitu keseimbangan nilai tukar, karena tidak adanya kelebihan permintaan maupun penawaran, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sistem keuangan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter internasional. Nah, sistem moneter internasional atau yang disingkat sebagai SMI itu adalah suatu sistem global yang mengatur bagaimana transaksi keuangan antar negara itu dilakukan. Nah, dalam sistem ini itu ada aturan-aturan, kebijakan, dan institusi yang dapat membantu untuk mengelola nilai tukar antar mata uang serta memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. Nah, intinya SMI itu kayak aturan main dunia dalam hal uang, transaksi antar negara, dan stabilitas keuangan global. Tanpa adanya sistem moneter internasional ini, maka perdagangan dan investasi internasional itu bisa jadi kacau balau karena nggak ada dasar yang sama soal nilai tukar mata uang dan pembayaran utang luar negeri atau transfer antar negara. Tujuan dari adanya SMI ini adalah untuk menjaga, ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang sehingga setiap negara itu bisa bertransaksi dengan aman dan ada dasarnya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mempermudah perdagangan dan investasi internasional dengan sistem pembayaran yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencegah krisis ekonomi global, terutama yang berkaitan dengan neraca pembayaran. Kemudian yang keempat untuk menjamin ketersediaan dana cadangan bagi negara-negara yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Kemudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang adil dan seimbang. Nah, sistem moneter internasional ini mengalami evolusi, jadi ada sejarahnya gitu. Nah, dan sepanjang sejarah ini tidak sama sistemnya itu. Ada beberapa fase. Nah, ada 3 fase besar yang perlu kita bahas untuk saat ini. Yang pertamanya itu adalah sistem standar emas atau gold standard. Ini terjadi pada tahun 1870-an sampai tahun 1914. Nah, pada masa ini tuh setiap uang itu dijamin dengan cadangan emas. Jadi, misalkan 1.000 rupiah itu akan dijamin dengan beberapa gram emas seperti itu. Nah, jadi kita bisa menukar uang itu dengan emas secara langsung. Jadi, misal kita punya emas nih berapa gram, itu bisa ditukar dengan beberapa ribu mata uang seperti itu. Contoh misalnya ketika kita mau nukar 1 gram emas, nah ini bisa ditukar dengan sekitar 1 pound sterling. Nah, seperti itu. Keunggulannya dari sistem standar emas ini memang sistem ini akan stabil, tetapi sistem standar emas ini tidak fleksibel terhadap krisis. Jadi kalau misalkan cadangan emasnya habis, maka bisa jadi mata uang satu negara ini bisa mengalami inflasi gitu. Inflasinya akan menjadi tinggi. Dan akan menyebabkan krisis ekonomi seperti itu. Karena kelemahan tadi itu, maka sistem keuangan internasional akhirnya diubah menjadi sistem Bretton Woods, yaitu pada tahun 1940-an sampai 1970-an. Nah, ini tuh terjadi setelah Perang Dunia Kedua, yakni ketika ceritanya itu negara-negara itu berkumpul di Bretton Woods di Amerika Serikat. Nah, mereka ini menyepakati sistem baru, yakni nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat, dan dolar itu dijamin dengan emas, yaitu 1 ons emas itu menjamin 35 dolar. Nah, ini tuh terjadi karena Amerika saat itu tuh memiliki cadangan emas yang lebih banyak, karena waktu itu pada Perang Dunia Kedua itu negara-negara lain itu cadangan emasnya itu menipis karena ya perang dunia itu. Nah, akhirnya Amerika Serikat yang memiliki cadangan emas paling banyak saat itu, dia membuat
perjanjian baru ini, yakni 1 ons emas itu dijamin oleh 1 ons emas ini menjamin 35 US dollar. Dan negara-negara lain itu akan menyesuaikan nilai mata uang mereka terhadap dolar ini karena Amerika Serikat ini memiliki cadangan emas yang paling banyak seperti itu. Nah, pada saat itu juga dibentuk dua lembaga penting dunia. Yang pertama yaitu International Monetary Fund, yakni untuk membantu negara-negara dengan masalah keuangannya. Kemudian yang kedua yaitu World Bank untuk membiayai pembangunan. Nah, keunggulannya sistem Bretton Woods ini, mereka stabil dan terorganisir, akan tetapi mereka juga memiliki kelemahan, yaitu setiap mata uang itu bergantung besar pada dolar Amerika Serikat. Nah, karena itu sistem ini akhirnya runtuh pada tahun 1971 ketika Amerika Serikat itu sudah merasa sudah capek, sudah terlalu banyak punya emas, sudah terlalu capek lah intinya menggunakan sistem seperti ini nih. Akhirnya Amerika Serikat itu menghentikan penukaran dolar dengan emas dan diganti kepada sistem yang ketiga, yaitu sistem kurs mengambang bebas atau floating exchange rate. Nah, setelah Bretton Woods ini runtuh, maka dunia itu akhirnya beralih ke sistem kurs mengambang. Nilai tukar mata uang itu nggak lagi tetap, tapi ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, supply and demand yang tadi saya bahas di exchange rate equilibrium itu tadi. Nah, sistem yang berdasarkan supply and demand ini, saya sudah sebutkan tadi, apabila permintaannya itu tinggi, maka nilai tukarnya akan naik. Tapi ketika permintaannya itu rendah, maka nilai tukarnya juga akan rendah. Apabila nilai tukarnya ini rendah, benar ding. Maaf. Nah, keunggulan dari sistem ini itu dia lebih fleksibel dan adaptif, tapi kelemahannya dia bisa berfluktuasi sangat tinggi, jadi bisa memicu ketidakpastian dalam perekonomian seperti itu. Ada beberapa lembaga utama dalam sistem moneter internasional. Yang pertama yaitu International Monetary Fund atau IMF. IMF ini dia membantu negara-negara yang mengalami masalah dalam neraca pembayaran dan menjaga stabilitas sistem moneter global. IMF ini memberikan pinjaman, nasihat ekonomi, dan pengawasan keuangan. Nah, yang kedua yang juga dibentuk pada masa Bretton Woods itu adalah World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia ini berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Mereka juga membiayai proyek-proyek besar di negara-negara berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah BIS atau Bank for International Settlements, di mana ini disebut juga sebagai banknya bank sentral. Ini tugasnya adalah untuk menjaga kerjasama antar bank sentral seluruh dunia. Kemudian yang keempat yaitu adalah World Trade Organization atau WTO. WTO ini sebenarnya berfokus pada perdagangan, tetapi WTO juga berperan penting dalam menjaga arus barang, jasa, dan modal antar negara agar tetap lancar. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.